diutuslah para nabi kepada mereka untuk memberikan kabar gembira, mubasyirina wa mundirin. Orang yang taat kepada Allah, beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Begitu sebaliknya, orang-orang yang kafir akan dimasukkan oleh ke dalam neraka jahanam. Nah, inilah tugas para nabi. Mereka diutus di tengah-tengah umat ini untuk memberikan peringatan. Yang sebelumnya kana nasu ummatan wahidah, mereka itu sebetulnya satu, tidak ada perselisihan. Mereka semuanya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala ma'ahumul kitab. Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat ini tidak dengan tangan kosong, dengan membawa kitab. Jadi tidak kosongan, ya. Nah, kalau dakwah di tengah-tengah umat ini, kita harus betul-betul memiliki pegangan. Kita harus betul-betul punya ilmu. Karena para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hadir di tengah-tengah umat manusia ini dengan mengajarkan kitab, mengajarkan Al-Qur'an, ya. Kalau hari ini umat Muhammad mengajarkan Al-Qur'an. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan memberikan pegangan kepada mereka kitab? Karena apa? Karena di tengah-tengah mereka itu terjadi perselisihan. Sebagaimana yang terjadi di awal mula kesyirikan, yaitu pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Para alimnya awal mulanya digambar, kemudian dibuatkan patung, kemudian akhirnya disembah, dijadikan Tuhan. Terjadilah kerusakan, perselisihan di antara mereka yang beriman kepada Allah, yang memurnikan ibadahnya kepada Allah, dengan orang-orang yang mensekutukan Allah. Banyak orang-orang yang mengikuti kesyirikan, sementara orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dimusuhi habis-habisan. Nabi Daud dengan membawa kitab Zabur, Nabi Musa dengan membawa kitab Taurat, Nabi Isa alaihissalam dengan membawa kitab Injil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran. Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Dan Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi dan para rasul. Apakah ajaran di dalam kitab itu berbeda dengan ajaran Al-Quran yang hari ini kita pelajari? Apakah berbeda? Apa kesamaan kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl, ya, dan aku telah mengutus di setiap umat ini seorang rasul. Apa yang dibawa oleh mereka? Apa yang mereka serukan kepada umat ini? Yang pertama, agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ini tugas pertama. Ajakan yang pertama ini sudah terjadi perselisihan sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai hari ini. Karena apa? Karena mereka beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan caranya masing-masing. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Jadi Allah turunkan kitab itu gunanya adalah untuk menyelesaikan semua pertikaian, semua perselisihan yang ada dalam umat ini. Bagaimana bisa mereka berselisih terkait dengan peribadahan kepada Allah? Maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Ikhlas karena Allah.
Ikhlas saja tidak cukup ibadah kita. Ya. Salat, zakat, puasa, haji, ya. Ikhlas toh? Tapi hajinya enggak ke Mekah. Salatnya tidak menghadap kiblat. Puasanya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Berarti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mereka kembali kepada Alkitab, kepada Al-Qur'an yang dibawa oleh para nabi dan rasul, mereka tidak akan berselisih. Karena apa? Karena fungsi daripada kitab itu liyahkuma bainahum, untuk diterapkan satu hukum, ya, bahwa di dalam kitab ini sudah ada aturan. Segala aturan yang ada di dalam kehidupan manusia ini diatur di dalam kitab. Jadi kitab yang datang ini bukan karangan manusia. Kitab yang ada di tengah-tengah umat hari ini itu bukan tulisan biasa, akan tetapi kalamullah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Kalau orang-orang yang tidak senang dengan Islam, yang Islamofobia, ya, Al-Qur'an itu karangannya Muhammad. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabiul Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Oleh karena itu Al-Quran ini otentik, asli, ya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Bacalah wahai Muhammad, saya tidak bisa membaca. Nah, terus bagaimana orang-orang itu menuduh bahwa Al-Quran itu karangannya Muhammad? Nah, maka di dalam kitab ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memiliki banyak hukum yang harus diterapkan di dalam kehidupan manusia ini agar mereka selamat fid dunya wal akhirah. Karena terjadi banyak perselisihan terkait dengan masalah ibadah. Tidak hanya seruannya ibadah saja, akan tetapi konsekuensinya kalau kita beribadah kepada Allah, ani'budullaha wajtanibut taghut. Konsekuensinya kita harus menjauhi taghut. Siapa itu taghut? Taghut itu setan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang selalu menggoda manusia, yang menjadikan manusia ragu-ragu terhadap syariat Allah, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Taghut, ya, bermakna setan. Asal kata taghut itu adalah melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas, yang tidak sesuai dengan syariat, itu taghut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pegangan kepada para nabi, diutus di tengah umat ini untuk menyelesaikan semua perselisihan yang ada. Wa mahtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih tentang Al-Quran, tentang Alkitab, tentang kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi ini, illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang benar, penjelasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baghyan bainahum, mereka memiliki kedengkian terhadap
Islam, terhadap Al-Quran. Nah, ini. Siapa orang yang paling dengki terhadap Islam, Pak? Siapa orang yang paling dengki terhadap Nabi Muhammad SAW? Siapa orang yang paling dengki, yang tidak senang dengan Al-Quran? Yahudi. Bani Israel, Yahudi. Ya. Ini ayat berikutnya, ini ayat yang memang nanti berkenaan tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu sampai membuat Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin itu merasa susah, merasa sedih. Sampai Rasulullah mengatakan, "Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang?" Ya. Karena apa? Karena mereka betul-betul memusuhi Nabi kita Muhammad SAW, memusuhi Islam sampai hari ini. Dan bahkan bagaimana mereka berusaha untuk memurtadkan orang Islam dari agamanya. Mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ada orang-orang itu yang tidak senang terhadap syariat Allah. Ada orang-orang itu yang tahu tentang kebenaran, bagaimana Rasulullah itu sudah ada di dalam kitab-kitab mereka, tanda-tandanya, bukti-buktinya. Mereka juga tahu, melihat langsung bagaimana kebenaran itu, tapi mereka tidak mengikutinya. Maka di sini disebutkan oleh Allah, illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Padahal telah jelas datang kepada mereka itu kebenaran yang nyata. Kurang apa Pak Islam ini? Dipelajari, ya. Kemudian mereka mencari bukti-bukti kebenaran Islam. Ya. Mereka tahu Islam ini benar. Mereka tahu Islam ini akan bisa menjadi solusi dalam kehidupan umat. Tapi mereka tidak ikut syariat Islam. Bahkan mereka benci terhadap syariat Islam. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka itu yang jelas-jelas menerima penjelasan secara nyata. Ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Tapi di antara mereka itu apa? Timbul rasa dengki, iri. Inilah Pak kaitannya, Bapak Ibu, kaitannya ayat kemarin dengan ayat ini. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik, terjadinya pertikaian, terjadinya perselisihan, pertengkaran di antara manusia? Dunia. Itu kan ayat sebelumnya. Allah jadikan pandangan indah dunia ini di mata orang-orang kafir. Sehingga mereka hidupnya itu hanya untuk mencari dunia. Mereka tidak senang Pak dengan syariat. Mereka tidak senang disuruh untuk mentaati aturan-aturan Islam. Mereka itu bebas. Nah, tiang bebas niku tiang napa Pak? Tiang napa Pak? Nah, wong bebas, nggak mau diatur, sakarepe dhewe, ya. Orang bebas berarti orang nggak punya aturan. Ya. Orang bebas, dia orang-orang kafir itu pengennya bebas. Makanya ada sekarang aliran liberalisme, nggak mau diatur. Ya. Wong kita ini naik sepeda motor aja ada aturannya Pak. Ya. Harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas, ya. Harus tahu ya marka, harus tahu tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Itu di dalam berkendaraan. Bagaimana dalam hidup ini? Bagaimana di dalam kehidupan kita menjadi seorang muslim? Apakah kita bebas memilih? Apakah kita bebas tidak memiliki aturan sama sekali? Ya. Sakarepku Pak, sholat gak sholat wong awak-awakku dhewe kok. Sampean
melok-melok ngatur ngurusi awakmu ya. Wis urusono sampean dhewe, urusono awak sampean dhewe. Urusi dirimu sendiri. Mereka tidak mau diatur dengan aturan syariat. Ya. Tapi begitu dia masuk dalam sebuah perusahaan untuk meraih kedudukan, meraih dunia, dia memiliki manajemen yang bagus, memiliki sistem, ya. Nah, ini orang kafir. Tetapi manajemennya, sistemnya, konsepnya yang dibuat itu adalah semata-mata untuk meraih keuntungan dunia. Begitu persoalan akhirat, persoalan ibadah, persoalan terkait dengan syariat Islam, syariat Allah, tidak mau. Bahkan orang-orang liberal itu mengatakan begini, Islam yes, oke Islam. Syariat Islam no.